Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan namun masih gagal untuk mengulangi atau melebihi level intraday tertinggi di sepanjang masa yang dicatatkan di perdagangan hari sebelumnya. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Philip, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Apa kabar Mas David dan seluruh tim IDX Channel? Kabar baik juga Pak Philip, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Philip. Kemudian kemarin juga menembus ke level intraday tertingginya, kalau tidak salah di 7460. Bagaimana review Anda dalam sepekan terakhir pergerakan indeks harga saham gabungan? Karena di perdagangan 12 Agustus, IHSG masih bergerak di bawah level 7.200-an. Ya, ini sebenarnya cukup menarik ya kalau kita perhatikan pergerakan dari IHSG ini gitu, dimana kita perhatikan IHSG ternyata berhasil menyentuh di dekat area level all time high-nya. Ya sedikit kalau kita perhatikan nih sebenarnya secara transaksi kita perhatikan transaksi di bursa ini memang tidak terlalu besar gitu. Namun kita perhatikan memang rally dari kenaikan dari IHSG ini memang cukup signifikan ya. Namun kita perhatikan nih di beberapa candle terakhir IHSG udah mulai tertahan kembali di area all time high-nya. Jadi kelihatannya kalau kita bahas secara chart ini kemungkinan besar ada potensi untuk koreksi. Nah, namun kalau kita bahas di luar dari teknikalnya ada beberapa sentimen yang menurut saya cukup menarik juga nih. Contohnya kita lihat beberapa foreign ya, kita lihat foreign flow itu cukup bagus gitu ya di contohnya kita lihat di 5 hari terakhir. 5 hari terakhir BMRI, BCA, dan BBRI semuanya sudah foreign flow. Padahal kita perhatikan beberapa minggu sampai ke beberapa bulan lalu banking itu banyak sekali outflow-nya keluar cukup besar. Dan sekarang sudah recover, itu mungkin menjadi salah satu katalis penyebab dari indeks mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua kita perhatikan juga suku bunga most likely akan diturunkan tahun ini. Dan apalagi kita memasuki sudah dekat sekali dengan window dressing. Sehingga mungkin beberapa dari sentimen tersebut ini bisa menjadi katalis kuat untuk mendorong IHSG. Hopefully bisa menguat dan close ya. Karena so far kan ini baru disentuh di intraday tradingnya dan belum bisa close di atas area all time-nya. Hopefully katalis-katalis tersebut bisa mendorong kembali kenaikan harga dari IHSG. Baik, untuk perdagangan di pekan depan, Pak Philip arahnya akan kemana? 74 masih support yang cukup kuat tidak sampai sejauh ini? Ya, support kuatnya mungkin bukan di 74 ya, tapi di 7380 itu area level support kuat pertamanya. Ya, kita akan perhatikan apakah berhasil close ya, bukan hanya disentuh close di atas 7450. Kalau memang dia solid di atas 7450 baru di situ kita perhatikan ada potensi kuat bahwa IHSG akan melanjutkan kenaikan. Pak Philip, di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas untuk harga saham gabungan. Saya juga mengamati saham-saham big cap yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari sisi persentase penguatannya sudah agak lebih menyusut, Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang jelang libur akhir pekan para investor lebih mengamankan posisi dari investasi mereka masing-masing? Ya, kita lihat aja ya, ini kemungkinan besar memang ada mungkin faktor taking profit. Ya, contohnya seperti BBCA, di mana BBCA itu udah sentuh harga level 10.400, itu area all time high-nya. Ada kemungkinan besar juga orang akan taking profit. Seperti itu ya untuk si BBCA. Kemudian kita perhatikan juga dari BRI gitu ya. BBRI juga sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya dia relatif udah dekat sekali dengan area resistance terdekatnya di sekitar 4.970. Ini masih menunggu katalis kapan akan breakout. Ini yang akan dibahas adalah beberapa saham-saham yang weighted average di indeksnya cukup besar ya. Kemudian BNI juga sama, kita perhatikan area resistance-nya keluar di 5.400, sekarang udah di 5.300, sehingga memang room for untuk dia naik ke area resistance-nya itu memang harus break dulu, dan itu membutuhkan volume yang cukup besar. Dan yang terakhir BMRI juga kita perhatikan sama seperti BBCA, dia mendekati area level all time high-nya. All time high-nya di 7.400, sekarang berada di level 7.100, sehingga memang room untuk naiknya itu sedikit, sehingga belum bisa dipastikan nih apakah indeks memang kita perhatikan akan menguat di pekan depan begitu. Oke. Beberapa saham big cap lainnya juga hari ini juga ikut mencuri perhatian, Pak. Ada Telkom hari ini menguat di atas 3%, 2960, tapi masih cukup tertahan nih, Pak, untuk menembus di atas level 3.000-an. Hari ini Telkom intraday tertingginya di 2.990. Analisis Anda untuk Telkom?
Untuk Telkom sendiri, Telkom itu kita perhatikan udah ada base yang terbentuk di sekitar harga 2750 untuk si Telkom sendiri. Ya di sekitar harga 2750 Telkom itu udah terbentuk area base-nya. Nah kemungkinan besar akan kemana? Yang pertama itu ke menutup gap di 3040. Nah gap itu kecenderungan besarnya adalah untuk gap ditutup. Sehingga gap kemungkinan besar arah pertama itu ke 3040 untuk menutup gap yang paling dekat. Namun kalau kita lihat jangka panjangnya bisa kita perhatikan ada gap juga di 3400. Kalau kita perhatikan volume dari TLKM ini, ketika di area level support dia menguat terus secara volume, di situ baru kita perhatikan bisa ada potensi untuk penguatan untuk menutup area gap yang terbentuk di 3400 seperti itu. Rekomendasinya seperti apa, Pak? Apakah harus buy on break di level 3040 setelah gap tadi ditutup dari analisis Anda tadi? Betul, kita akan perhatikan dia harus close di atas ya, close di atas 3050 ya, margin of safety sedikit 3050 dia berhasil close, di situ kita menurut saya lebih aman untuk kita buy. Baik, penutupan hari ini masih di 2960, penguatannya cukup signifikan pemirsa di 3,14%, bahkan intraday hari ini Telkom sempat ke Rp2.990 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa AJX Channel. Secara keseluruhan, seluruh sektor tampaknya hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, Pak Philip. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya, beberapa saham hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Dari barang baku ada TPIA, Pak. Hari ini tidak ikut euforia sepertinya ketika dari saham-saham lain mengalami penguatan dengan persentase yang bervariasi. TPIA hari ini lagi-lagi cenderung mengalami pelemahan yang cukup dalam, 3,58%. Tadi intraday sempat ke 3,80% dan bergerak di level 10.100. Kecenderungan pelemahan TPIA terjadi pasca menyentuh ke level tertingginya beberapa waktu lalu. Analisis Anda untuk TPIA? Untuk TPIA sendiri, memang TPIA itu nggak bisa pergerakannya setelah kalau kita lihat nih, meskipun indeks koreksi, TPIA ini kita lihat nih pergerakannya sangat-sangat uptrend si TPIA, sehingga memang indeks nggak bisa dijadikan patokan apakah TPIA itu menguat atau melemah gitu. Nah kalau kita perhatikan TPIA ini baru aja breakout dari area level tertingginya yaitu 2 Agustus kemarin. 2 Agustus kemudian dia sempat menyentuh 11.000 dan itu di 11.000 ada. Halo Pak Philip. Ya, analisis untuk TPIA pemirsa hari ini melemah cukup dalam di 3,58%, ditutup di 10.100, di mana sebelumnya TPIA sudah menyentuh ke level tertinggi. Baik, Pak Philip sempat terputus Pak, kita ulangi kembali Pak untuk TPIA, untuk analisisnya Pak Philip. Iya. Halo Pak Philip, terputus kembali. Udah lebih jelas ya? Ya, oke, ya, silakan Pak untuk TPIA. Tadi sempat terputus. Ya, kita perhatikan TPI ini kan pergerakannya sangat uptrend ya. Dia baru breakout di area 9.600 itu di awal bulan Agustus. Dia sempat 11.000 namun close-nya di 10.300 untuk si TPI. Jadi untuk TPA sendiri memang harus kita perhatikan, ini kemungkinan akan dia cari level support baru, yaitu di sekitar level 9.800 di bawah 10.000. Namun kita harus perhatikan juga volume, di mana volumenya itu cukup kecil sehingga potensi untuk koreksinya jauh lebih besar. Apalagi kita lihat pergerakannya udah sangat-sangat tinggi, ini udah justru udah sangat overbought, kalau kita perhatikan chart dari TPIA ini. Rekomendasinya seperti apa untuk TPIA, Pak Philip? Untuk yang saya nggak sarankan untuk buy, tapi untuk yang hold mungkin boleh consider nih, udah deket-deket di poin jual untuk TPIA. Poin jualnya di level berapa yang Anda rekomendasikan? Poin jual menurut saya sekarang di 10.075 kan masih ada kemungkinan dia momentum balik arah untuk menguat lagi, tapi kita perhatikan kalau 850 take profit. Baik. Dari keseluruhan masih uptrend, pelemahan yang terjadi dari 11.000-an ke 10.000 masih cukup wajar sampai sejauh ini? Ya, masih sangat wajar ya, itu koreksi yang wajar, apalagi kalau kita lihat rally besarnya itu sebenarnya dia rally dari sekitar 1.900 dan kemarin sempat ke 11.000, ini masih sangat-sangat wajar koreksinya. Baik, analisis untuk TPIA pemirsa hari ini tidak ikut euforia, kenaikan dari beberapa saham hari ini justru mengalami koreksi yang cukup dalam di 3,58%, kemudian ditutup
ditutup di level Rp10.100 per sahamnya. Selain dari TPIA, Aman tampaknya juga menahan laju IHSG hari ini, volatilitasnya juga cukup tinggi. Sebelumnya juga sempat naik signifikan, tapi dalam beberapa waktu terakhir kenaikan dan koreksinya mengalami volatilitas yang cukup tinggi, Pak Philip. Analisis Anda untuk Aman dan juga rekomendasinya. Oke, untuk aman juga sama ya, dia berada di area level all time high-nya. Kemudian kita perhatikan juga ini ada, bisa dikatakan ini mirip pola distribusi ya, di mana memang udah ada tekanan jual. Yang pertama kita tekanan jual itu diperhatikan di harga 15.000. Ketika pertama kali dia sempat sentuh 15.000, dia langsung tutupnya close di 12.900. Itu cukup jauh. Kemudian dia koreksi, sekarang sedang mencari area level support. Masalahnya area level supportnya itu cukup jauh. Sehingga untuk rekomendasi untuk MMN, untuk teman-teman yang hold, selama dia masih bergerak di atas 10.000 masih boleh di hold. Kalau turun di bawah 10.000 ke sekitar angka 9.000-an itu boleh dijual dulu AMMN. Ya, kenapa dijual? Soalnya kita perhatikan next supportnya itu ada di sekitar angka 7850 dan dengan volatilitas ini bukannya tidak mungkin akan disentuh. Oke, cukup jauh ketika menembus di level 9.000-an, support 10.000, support yang cukup krusial untuk Aman. Dan penutupan hari ini ditutup flat di 1.250, bahkan hari ini sempat tertekan cukup dalam ke 10.050, level tertingginya di 10.425. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,30%, penguatan lebih ke arah terbatas di 7.432,090. Level tertinggi hari ini di 7.459,749 dan belum mampu kembali untuk menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, MNC 36 ditutup menguat di 0,93%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,89%, dan LQ45 menguat di 0,63%. Rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik mengambil alih dari posisi penguatan di 1,81%, industri masih menguat di 0,88%, barang baku juga menguat tipis di 0,05%. Properti yang sebelumnya menjadi pemimpin dari sisi pergerakan sektoral hari ini hanya menguat tipis saja di 0,01%. Koreksi yang terjadi untuk saham-saham properti dan juga BUMN konstruksi hari ini juga ikut menjadi pemberat laju properti. Kemudian ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menguat signifikan pemirsa dan menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, menguat di 2960. Antam hari ini juga melakukan lompatan yang cukup tinggi, sempat menguat di atas 6 dan 7% di 1460 penutupan. ICI menguat ke 4970 dan Adaro juga menguat ke 3280. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top losers, TPIA tadi pun juga sempat kita ulas, melemah di 10.100, BSBK tertekan ke 67, MDKA melemah ke 2.300, dan BRIS hari ini juga koreksi dalam, melemah ke 2620. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.